Kembali lagi bersama saya Amalia Nurfadila. Nah, pada video kali ini merupakan tugas video dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurzamil. Selamat menyaksikan. Welcome to Matematika Zone. Jadi, pada Matematika Zone kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pengertian. Kita mulai dari pengertian sistem persamaan linear variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah pasangan dari dua nilai peubah X atau Y yang ekuivalen dengan bentuk umumnya yang mempunyai pasangan terurut X0, Y0. Bentuk umum dari SPLDV adalah sebagai berikut. Ada AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q. Nah, untuk sistem ini yang dinamakan sistem itu dia dua ya, jadi dua pasangan. Oke. Sedangkan solusi dari hasil bentuk umum di atas disebut X0, Y0 itu disebut sebagai himpunan penyelesaian. Contoh SPLDV itu, ada 3X plus 2Y sama dengan 10, lalu ada 9X min 7Y sama dengan 3. Nah, himpunan penyelesaiannya itu kita tulis X, Y ini 4, minus 1. Nah, untuk perhitungannya nanti ya, kita pelajari dulu aja. Lanjut, ada metode penyelesaiannya. Itu ada 4 metode, ada metode grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi. Kita mulai dengan metode grafik. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Apabila diperoleh persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Sedangkan jika garisnya saling berhimpit, maka jumlah himpunan penyelesaiannya tak berhingga. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut. 1. Gambarkan grafik garis AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q pada sebuah sistem koordinat kartesius. Pada langkah ini, kita harus menentukan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Yaitu titik potong sumbu X saat Y sama dengan 0 dan titik potong sumbu Y saat X sama dengan 0. Lalu kemudian dua titik potong tersebut, hubungan kedua titik potong tersebut sehingga diperoleh garis persamaan. Yang kedua, tentukan koordinat titik potong kedua garis AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q jika ada. Yang ketiga, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Lalu, yang selanjutnya ada metode eliminasi. Misalkan kita mempunyai SPLDV dalam variabel X dan Y. Andaikan kita membuat suatu persamaan yang tidak lagi mengandung nilai X-nya, maka dikatakan bahwa X telah dieliminasikan dengan penyamaan. Langkah strateginya adalah dengan mencari nilai X dari kedua persamaan yang diberikan itu. Nilai Y seolah-olah dianggap sebagai bilangan yang diketahui, maka dikatakan bahwa X dinyatakan dalam Y. Kemudian hasil yang didapat dipersamakan. Dalam kasus ini, kita juga dapat menyatakan nilai Y ke dalam X. Kemudian kita samakan dari persamaan-persamaan itu. Selanjutnya ada metode substitusi. Apabila kita mempunyai SPLDV dalam variabel X dan Y, langkah-langkah penyelesaian metode eliminasi dengan substitusi adalah sebagai berikut. Pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X dalam Y atau X dalam Y. Nyatakan Y dalam X atau X dalam Y. Kedua, substitusikan X atau Y yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam persamaan lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan yang diperoleh pada langkah 2. Lalu tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita
Yang terakhir, metode gabungan eliminasi dan substitusi. Apabila kita mempunyai sistem persamaan linear dua variabel ke dalam variabel x dan y, langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV ini adalah sebagai berikut. Langkah 1, tentukan nilai x atau y menggunakan metode eliminasi dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Lalu langkah kedua, substitusikan nilai x atau y yang diperoleh pada langkah 1 ke salah satu persamaan yang diperoleh dan selesaikanlah persamaan itu. Langkah 3, tulislah himpunan penyelesaiannya. Kita contoh soal. Nah, ini kita menggunakan metode grafik dulu ya, yang pertama. Nah, caranya itu ini udah ada ya. Jadi nah, ini kita buat, tadi kan kita misalkan x-nya 0. Jadi ini kan ada dua persamaan 1, persamaan 2. Di persamaan 1 kita misalkan x-nya 0. Nah, ketika kita misalkan x-nya 0, diperoleh y-nya itu minus 2. Gimana cara hitungnya? Jadi kita misalkan x-nya 0, jadi 2 dikali 0 kan. 2 dikali 0, x-nya kita ganti 0 kan. Dikurang y sama dengan 2. Nah, ini kan habis ya, 2 kali 0 kan 0. Jadi ini negatif y sama dengan 2. Kan yang kita cari y ya, bukan negatif y. Jadi kita kalikan dengan negatif 1. Jadi di sini jadi positif. Y ini sama dengan negatif 2. Jadi jika x-nya 0, maka y-nya negatif 2. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya y-nya kita misalkan 0. Ini kan y-nya 0 misalnya, berarti kan 2x dikurang 0 sama dengan 2 ya. Ini kan 0 habis itu jadi sisa 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1 ya, 1. Jadi x jika y-nya 0, maka x-nya 1. Nah, yang kedua ini sama, x-nya kita misalkan 0. Ini kan kalau misalnya 0 berarti kan ini nggak ada, berarti y-nya 4. Misalnya y-nya nggak ada, berarti x-nya sama dengan 4. Nah, udah kan? Kita masukkan, jadi kita buat garis. Dari persamaan yang pertama kita buat garis. Kan titik x-nya 0, berarti itu x-nya 0 di sini. Y-nya negatif 2 di sini. Lalu y-nya 0. X-nya 1 ini kan, berarti ya udah kita buat garis nih, satu garis ini yang ini. Lalu ini garis yang kedua, x-nya 0, y-nya 4. Lalu y-nya 0, x-nya 4. Ini garis yang kedua. Nah, himpunan penyelesaiannya itu kita ambil titik potong. Nah, ini kan, ini titik potongnya di antara dua garis ini. Nah, jadi titik potongnya atau himpunan penyelesaiannya itu, titik potongnya yaitu 2,2. Gampang kan? Nah, titik potong kedua garis yang diperoleh adalah 2,2. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 2,2 untuk grafik seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita coba metode eliminasi. Carilah himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut ini. Nah, ini kan ini ya apa? Eliminasi. Jadi kita harus ada yang kita coret salah satu. Nah, gimana cara nyoretnya? Bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Misalnya ini nih. Maaf. Nah, misalkan ini kita hilangkan, siapa dulu kita hilangkan? Kita hilangkan iya deh, coba ya. Jadi 3x ditambah sama seperti persamaan benar satu variabel kemarin kan, harus dikurang ya. 2y
Nah, ini kita kurang 2Y sama dengan 10. Nah, soal yang kedua ini ada 3x plus 2y sama dengan 10, lalu 9x min 7y sama dengan 43. Kita coba dengan metode lain, yaitu kita coba dengan metode substitusi. Jadi kalau metode substitusi itu kita ubah, jadi salah satu ininya kita ubah jadi y sama dengan atau x sama dengan. Nah, di sini saya ubahnya menjadi y sama dengan, jadi 3x plus 2y sama dengan 10 kita ubah menjadi y sama dengan 1/2 dikali 10 dikurang 3x. Nah, persamaan ini, y ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Jadinya 9x dikurang 7, y nya kita ganti jadi 1/2 10 dikurang 3x sama dengan 43. Nah, x nya nih dihitung aja ya, jadi dikali-kalikan pasti sudah bisa lah. Nah, ini kita kali-kali, ini hasilnya jadi x sama dengan 4. Lalu selanjutnya kita cari y. Cara mencari y nya substitusikan nilai 4 yang tadi kita peroleh ke dalam persamaan. Jadi di sini kan 3x, kita ganti x nya menjadi 4, jadi 3 dikali 4 kan 12, 10 dikurang 12 itu negatif 2, di 1/2 dikali negatif 2 itu sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, carilah himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut ini. 3x plus 5y sama dengan 21 dan 2x min 7y sama dengan 43. Kita coba dengan metode substitusi ya. Nah, jika disubstitusi itu kan dieliminasi, kita coba metode eliminasi. Kan tadi substitusi itu kita ubah ya jadi x sama dengan atau y sama dengan, nah dari salah satunya. Nah, kalau dieliminasi itu kita ubah dua-duanya. Misalnya kita ganti di sini persamaan satunya itu jadi x sama dengan 1/3 kan, 1/3 dikali 21 dikurang 5y. Nah, persamaan duanya juga kita ubah jadi x sama dengan 1/2 dikali 45 dikurang 7y. Nah, ini jadinya kita jadikan x sama dengan x, jadi 1/3 dikali 21 dikurang 5y itu sama dengan 1/2. Jadi persamaannya kita jadikan sama dengan aja ya. Lalu 45 dikurang 7y. Nah, kita kali silang, jadi 3-nya kita kesiniin, 2-nya kesiniin. Jadi langsung aja deh, kita tulis aja deh. Jadi 2 dikali 21 kan dikurang 5y
sama dengan 3 dikali 45 dikurang 7Y. Jadi 21 kali 2 itu kan 42. Lalu 2 dikali negatif 5Y kan negatif 10Y. Sama dengan 45 kali 3 itu berarti 135 ya. 35 dikurang 3 kali 7 itu 21 ya. Nah, kita satukan yang punya variabel Y di 1 titik ya. Jadi ini jadi negatif 10Y ditambah 21Y sama dengan 135 dikurang 42. Nah, kan jadi Y-nya itu 11 ya. Kesini ya. Jadi ini 11Y sama dengan 135 dikurang 42 berapa? Maaf, jadi ini positif 5 ya, maaf ini bener ya negatif 5. Oh, ini positif 7. Nah, ini positif 7. Jadi ini jadi negatif 21 ya, pindah. Jadi di sini itu 31. Maaf ya. 31Y itu. Nah, ini tadi 135 dikurang 43 itu 93. Nah, jadi Y itu sama dengan 93 dibagi 31 itu sama dengan 3. Jadi kita dapat, terus dulu dari sini ya. Jadi kita dapat Y itu sama dengan 3. Nah, kita cari X sekarang. Ya, hapus Y-nya sama dengan Y. Terus maaf. Jadi Y dengan 3. Nah, ini ya, ini maaf, Y-nya sama dengan negatif 3. Lalu lanjut kita mencari nilai, jadi kita ubah jadi maaf ini tuh Y sama dengan kita ubah jadi seperti tadi ya caranya, kali lalu hasilnya itu 12 X-nya. Jadi kita dapat X-nya 12 dan Y-nya negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 12, negatif 3. Kita lanjut. Ini ada 4X min 1 plus Y sama dengan 5X min 3Y plus 6. Yang kedua ada 3X min 2Y dikurang 4 sama dengan 2X plus 2. Nah, ini kita coba cari dengan yang tadi gabungan, substitusi, dan eliminasi. Kita eliminasi dulu nih. Kita ubah dulu, maaf. Di atas kan ini persamaannya masih
tidak sederhana gitu ya, jadi kita ubah menjadi sederhana. Nah, kita ubah jadi kita dapat x plus 4y sama dengan negatif 10, lalu x min 2y sama dengan negatif 2. Nah, kita lanjut ke langkah yang pertama, menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama ini kita eliminasi. Jadi kan ini ada yang sama ya, x sama x, bisa langsung coret. Jadi langsung x dikurang 4y sama dengan 10, negatif 10 maaf, lalu x dikurang 2y sama dengan negatif 2, ini langsung kita kurang untuk menghilangkan si x, jadi x hilang. Di sini bisa negatif 2y sama dengan negatif 8, jadi y sama dengan 4. Lalu y ini kita substitusi, x sama dengan 4y sama dengan negatif 10, lalu x dikurang 4 dikali 4 sama dengan negatif 10. Kan 4 kali 4 16, negatif 16 kita ubah jadi pindah ke ruas kanan jadi positif 16, lalu x nya sama dengan 6. Di perhimpunan penyelesaiannya itu 6, negatif 6,4 ya, kenapa negatif 2, maaf ya. Lalu lanjut, nah itu jadi udah selesai untuk soalnya keempat metode udah kita bahas ya. Jadi untuk grafik itu tinggal kita permisalkan 0 aja, x nya sama y nya, lalu kita ambil titik penyelesaiannya itu titik potongnya. Untuk substitusi itu kita ubah salah satu persamaan jadi y sama dengan, ya kan. Lalu untuk eliminasi kita ubah dua-duanya, jadi kalau persamaan 1 y sama dengan, persamaan 2 juga kita ubah jadi y sama dengan. Lalu hitung deh, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.